Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Rohman, NIM T20181095, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan menyampaikan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapat syafaat ketika kita belajar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya Rabbal Alamin. Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ayat yang berisi pesan-pesan mulia terkait dari rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia terdapat dua surat. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 63, dan yang kedua surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 63. Baik, saya akan membacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik itu terhadap diri kita sendiri atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang mukmin atau seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Apakah ada yang tahu apa itu arti tawadu? Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang diterima itu sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada mereka saat berjalan. Dari sini akan terlihat sifat-sifat atau sikap kesederhanaan, jauh dari rasa angkuh, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai dengan jati diri dan terah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari kata rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Pernahkah kalian melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh orang semacam itu tidak baik atau tidak sedap untuk dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak akan senang dengan penampilan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 37 yang bunyinya wala tamshi fil ardi maraha, artinya dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah sangat murka kepada setan karena keangkuhannya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihi salam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding dengan Adam alaihi salam. Setan merasa dirinya yang diciptakan dari api itu jauh lebih mulia, sedangkan Adam alaihi salam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, rendah hati, dan menjauhkan dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan dari Nabi Muhammad SAW ini dapat kita terapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, kita sedang mendapat pelajaran di kelas, demikian pula kepada orang tua. Seorang anak harus bersikap tawadhu kepada mereka. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai daripada orang tua atau menganggap mereka itu ketinggalan zaman. Itu tidak boleh ya anak-anak sekalian. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang memiliki tinggi hati malah derajatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan makna dari isi surat Al-Isra ayat 27. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwana syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah kaum Arab sebelum mendapatkan pencerahan agama Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dengan berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta untuk berpesta pora. Dalam ayat ini juga menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Sangat jelas bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara berderma atau memiliki sifat yang dermawan. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna dari diri kita sendiri dan bermanfaat bagi sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam, oleh karena itu mari kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah seperti dalam menghemat menggunakan air dan listrik. Keduanya itu sangatlah sepele dan sederhana gitu, tapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, dan juga boros air juga dapat mengakibatkan krisis air gitu.
Jadi sungguh kehidupan kita ini menjadi sangat terganggu jika negeri kita ini mengalami krisis energi dan air. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya, mematikan ketika di siang hari. Kita dapat juga melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya, dan hemat pada saat kita wudhu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan sungguh luar biasa. Bila kalian dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikap yang ramah lingkungan. Contoh lain dari ramah lingkungan yaitu untuk melatih hidup hemat dan dengan rajin menabung mulai sekarang. Dengan menabung kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Dampak positif lain dari berhemat ini adalah antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang dan tidak dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Jika sudah tahu akan pentingnya hidup hemat dan sederhana, langkah terbaik adalah segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di samping memberi contoh sifat hemat, Rasulullah SAW juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup yang sederhana. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Pertanyaan ini sesuai dengan hadis berikut, yaitu yang artinya dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksudnya di sini tuh adalah berpakaian apa adanya dan pantas itu termasuk dari sebuah keimanan. Jadi menjaga fitrah yang sederhana dalam berpakaian tidak menunjukkan kalau kita itu orang yang kaya, tidak menunjukkan kalau kita tuh orang yang angkuh, orang yang sok, maka kita dalam hidup sederhana akan damai. Coba kalian bayangin kalau misal kita hidup bermewah-mewah, bajunya yang branded gitu ya, hidup kita nggak akan mudah itu untuk memikirkan hal-hal dunia. Misalnya kita punya sendal channel, kita pergi ke masjid Jumatan, buat kalian yang laki-laki, kita pasti akan mikirin, sendalku sendal channel gitu kan, sendal branded, sendal mahal gitu. Jadi sholatnya itu nggak khusyuk, yang dipikirin cuma apa, dunia. Takut sendalnya tadi yang mereknya channel tuh hilang gitu ya kan. Untuk contoh dari rendah hati itu sendiri adalah Ibu akan tampilkan beberapa contoh nanti beserta gambarnya. Yang pertama itu adalah sikap peserta didik SMP sedang bersalaman dengan gurunya dengan tertib. Itu adalah bentuk dari rendah hati. Kita bertemu dengan guru menyapa, senyum, salam gitu kan. Nanti kalian ketemu sama gurunya malah misalnya ketemu di jalan gak mau nyapa karena takut lah, inilah gitu. Jangan ya. Terus contoh yang kedua itu peserta didik sedang mendengarkan gurunya saat berbicara atau menerangkan. Jadi banyak sekali ya untuk kendala ini. Ibu sering banget mengalami dulu waktu sekolah. Ibu sering tuh ditegur sama guru gitu kan, karena kita tuh tidak memperhatikan apa yang guru sedang menjelaskan di depan, materi di depan gitu. Itu tidak boleh ya. Sikap rendah hati itu adalah mendengarkan guru ketika guru sedang berbicara, ketika guru sedang menerangkan pelajaran gitu. Terus untuk contoh yang ketiga,
itu adalah hemat listrik untuk kehidupan, save bumi gitu ya, biar apa sih, ozonnya tuh nggak menipis gitu. Jadi kita harus hemat energi, tadi sudah ibu sebutkan tadi di depan ya. Terus yang keempat itu hemat air di kehidupan kita. Itu hemat air itu juga kita harus menjaga air supaya tetap terjaga, biar kita nggak kekeringan, nggak kehausan gitu. Baik, untuk kesimpulannya itu rendah hati gitu ya. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian dari tawadu itu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dirinya, yang dimilikinya itu semata-mata itu dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus orang rendah hati disukailah banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang seperti itu, orang yang memiliki rendah hati akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Terus berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu tidak baik, yaitu namanya pemborosan. Dan pemborosan itu adalah merupakan bagian dari perbuatan setan. Baik, dari sekian permasalahan yang sudah ibu jelaskan, dari sekian materi yang sudah ibu jelaskan, semoga kalian semua mengerti dengan apa yang sudah ibu paparkan. Selanjutnya itu tugas untuk kalian. Tugas ini berkelompok, silakan kalian catat. Dan soalnya itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya itu, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Soal yang pertama, rumuskan pesan-pesan mulia yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36 tersebut diterapkan dengan bergaul dengan orang tua dan guru. Baik, saya ulangi lagi ya. Baik, soal yang pertama itu, rumuskan pesan-pesan mulia dalam ayat tersebut yang dapat diterapkan dalam bergaul dengan orang tua dan guru. Yang kedua, tindakan apa yang kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan kemudian diberi nasihat oleh orang tua dan guru. Soal yang ketiga, yang terakhir, tindakan apa yang kamu lakukan jika orang tua atau guru melakukan tindakan kekerasan. Diskusikan permasalahan tersebut secara berkelompok dengan kelompok kalian. Setelah itu nanti presentasikan satu persatu, kemudian kita diskusikan bersama. Baik, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya mendapat syafaat dan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, bila ada kurangnya ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.